my channel Oracle Card Indonesia channel. Di bulan ini ya teman-teman ya, kita bakalan baca nih bacaan bulanan ya, sosok yang segera muncul di bulan Juni. Siapa sih ya teman-teman? Ini udah separuh jalan nih di tahun ini ya. Kita masuk ke bulan Juni, akan masuk ya, tergantung kalian mendengarkannya kapan. Dan infonya ini adalah bulan kelimpahan ya, bulan ke-6 ya. Apakah benar-benar demikian ya teman-teman? Kita bakalan lihat nih, siapa sih ya sosok yang bakalan hadir ya. Apakah ini akan membawa kelimpahan berita-berita baik ataupun berita-berita yang kurang baik ya. Kita bakalan baca nih ya, seperti itu buat teman-teman. Sekarang siapa sih? Oh, Sagittarius ya. Buat teman-teman Sagittarius dimanapun kalian berada yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku teman-teman. Dan juga buat kalian semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Yuk segera subscribe ya. Karena di sana ada banyak sekali hal-hal yang bisa bantuin kamu ya untuk hidup yang jauh lebih baik teman-teman. Semoga bermanfaat. Klik videonya dan dengarkan berulang-ulang ya. Konsistensi itu adalah kuncinya. Seperti itu ya Sagittarius teman-teman. Still the days channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Oke, buat teman-teman Sagittarius, kita lihat siapa sih sosok yang akan muncul di bulan Juni ini. Oke, one more. Sosok pertama, kita lihat sosok yang pertama. Oke, tunggu. Kita lihat dulu sosok yang pertama. Oops. Oke. Oh. Wow. Oke, yang jelas ini orang yang punya komitmen sama kamu ya. Bisa jadi punya komitmen sama kamu, tapi ini ada problem-problem yang berkaitan dengan orang ketiga ya. Kalau dibilang seperti itu. Tipikal orang yang emosian, gampang emosi teman-teman. Susah diatur, susah beradaptasi. Maunya menang sendiri, gak mau mengakui kesalahan pula gitu kan ya. Otoriter. Oke sih sebenarnya berjiwa pemimpin gitu, cuman banyak juga yang gak suka ya teman-teman ya, karena memang orangnya tuh kayak apa ya, kaku gitu ya, keras ya, tegas, tapi agak ngawur gitu loh ya, agak ngawur. Jadi suka seenaknya dia sendiri lah gitu. Tapi kalau memang udah sayang sama orang, dia sayang ya, tapi ya ini dia agak-agak sedikit bermasalah dengan hubungan-hubungan pihak ketiga ya. Ini seperti itu. Sionya Sio naga ya, atau zodiaknya bisa jadi ini Aries teman-teman. Ya ini tipikalnya orangnya kayak begitu ya. Kalau dibilang apa ya, ini orang yang nggak akan bilang sorry lah gitu ya, susah banget untuk bilang sorry gitu. Tapi hidupnya dia nggak gampang ya, hidupnya dia itu juga banyak cobaan ya, seperti itu. Ini bawa kebaikan nggak sih ya ke hidupnya kalian di kedatangannya dia di bulan Juni ini? Sesuatu yang berkaitan dengan keluarga ya, sesuatu yang berkaitan dengan keluarga, sesuatu yang berkaitan dengan emosi ya. Emosi, perasaan, tapi lingkupnya dengan keluarga nih teman-teman. Komitmen ya, memang keluarga bisa jadi ini pasangan kamu ya, tapi ada problem-problem yang berkaitan dengan pihak ketiga teman-teman ya. Seperti itu ya, semoga semua baik-baik lah ya. Oke, yang kedua kita lihat ciri-cirinya dia seperti apakah gerangan. Oke, ini orangnya kayak gimana sih ya? Ini orangnya kalau dibilang kerja aja pikirannya, inilah dia gitu kan. Ini agak cenderung apa ya, susah untuk sebenarnya menikmati hidupnya dia sendiri gitu ya. Dia cenderung sibuk dengan hidupnya orang lain ya. Sosok yang pintar, smart, wawasannya juga luas gitu. Pintar banget ngarahin orang lain, pintar banget yang namanya ngasih saran orang lain gitu kan ya. Selalu ada lah gitu kan, kalau misalkan orang itu curhat sama dia, butuh dia sebagai pendengar yang baik ya, ada dia orang ya kayak begitu ya. Pintar banget memahamin perasaannya orang lain. Cuman dia seringkali merasa kesepian dalam hidupnya dia gitu. Dan ketika orang butuh dia ada gitu. Ketika orang
ketika dia butuh orang lain gitu kan, orang lain tuh biasanya nggak ada gitu. Jadi dia suka menyepi gitu ya, suka merasa kesepian gitu ya. Cuman sukses teman-teman, kalau dibilang sukses ya, finansial bagus pekerjaannya oke gitu kan, sosok yang memang sukses tapi seringkali dikhianati ya. Dihianati bukan berarti hal yang sifatnya cuma romantisme aja ya, ada banyak gitu teman-teman. Nah datangnya dia tuh dalam rangka apa dan bawa kebaikan nggak sih? Kalau dibilang bawa kebaikan nggak ya teman-teman, ini sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan ya, bisa jadi seperti itu. Ini ada pekerjaan yang mungkin kurang tepat, kurang pas gitu kan, sehingga menyebabkan dia harus bertanggung jawab, harus datang dan nggak bawa kebaikan buat kamu, karena mungkin jadi nggak enak gitu kan ya secara hubungannya ya, seperti itu. Oke ya, kita lihat bisa jadi atasan kamu nggak sih ini ya. Kita lihat untuk yang ketiga ya teman-teman, kita lihat yang ketiga ciri-cirinya seperti apakah ya. Oh tadi tuh Virgo ya, atau sionya sio ayam teman-teman ya, Virgo atau sionya sio ayam. Nah sekarang kita lihat untuk sosok yang ketiga ya, siapa sih yang bakalan muncul yang ketiga ini. Scorpio ya, bisa jadi zodiaknya Scorpio atau sionya adalah sio babi ya, seperti itu. Orangnya kayak gimana? Ini orangnya misterius banget teman-teman, rahasianya banyak, jadi orang itu nggak akan tahu lah dalamnya hatinya dia tuh kayak gimana aja ya, karena kayak semua tuh kayak ditutupin gitu. Kalau dia nggak percaya sama orang, dia nggak bakalan cerita. Kalaupun percaya sama orang, dia juga ceritanya dari 100% tuh ya, dia paling cerita 5% doang gitu. Misterius banget, banget nget lah ya kayak begitu. Ini orang yang punya pengalaman hidup yang cukup banyak ya, perubahan hidupnya dia juga luar biasa teman-teman, naik turunnya luar biasa banget lah gitu kan. Pinter mengelola keuangannya orang lain ya, dan kadang-kadang kontrol dirinya agak sedikit kurang bagus ya, jadi moodnya dia juga kurang bagus naik turun, apalagi kalau hal-hal yang menyangkut tentang keluarga yang sifatnya juga ada hubungannya dengan keuangan ya, seperti ini. Kalau dibilang hidupnya dia luar biasa ya, nggak gampang nih teman-teman ya, seperti itu. Ini cenderung tertutup sih orangnya, nggak gampang bicara tentang perasaannya dia gitu ya, seperti ini. Nah kita lihat ya, kedatangannya dia tuh bawa hal-hal baik nggak sih ya. Oke, bawa hal-hal baik sih teman-teman ya, dan sering datang. Kalau misalkan dilihat dari sini ya, sering datang, sering ketemu ya, sering ya, apalagi kalau misalkan ini menyangkut tentang pekerjaan, tentang keluarga ya, tentang keluarga orang yang disayang gitu, dia sering banget untuk hadir, untuk datang gitu ya, seperti itu. Ini adalah sosok yang ketiga ya. Sekarang kita akan menuju ke sosok yang keempat ya. Sosok yang keempat ya, apakah dia Libra atau sionya sio anjing ya, orangnya jujur, nggak suka sesuatu hal yang nggak adil gitu ya. Jadi kalau misalkan buat dia itu adalah sesuatu hal yang membawa ketidakadilan ya, itu dia bakalan perjuangkan hal tersebut gitu ya. Susah untuk bawa emosi teman-teman ya, ini gampang emosian juga, tapi ini sosok yang cukup tulus ya. Jadi kalau misalkan walaupun dia kelihatannya berapi-api, tapi ini orang yang jujur dan tulus teman-teman. Jadi nggak ada triki yang kayak gimana tuh, nggak ada. Romantis tapi agak sedikit gengsian gitu. Jadi seringkali kehilangan banyak hal ya, kehilangan peluang, kehilangan orang yang disayang gitu kan ya, gara-gara begitu ya. Romantis tapi gengsian orangnya ya, tulus orangnya ya, kayak gitu. Susah bawa emosi ya, enggak ya gitulah, kaku banget orangnya tapi jujur ya, kita lihat hadirnya dia bawa kebaikan nggak sih ya. Agak enggak bawa kebaikan sih teman-teman, karena mungkin dengan emosinya dia bakalan datang dan kayak meledak-ledak gitu ya, seperti ini. Sesuatu yang berkaitan dengan protesnya dia gitu. Waduh ya, semoga baik-baik ya teman-teman, semoga baik-baik adanya. Oke, kita lihat untuk sosok yang selanjutnya ya, sosok yang kelima teman-teman. Sosok yang kelima itu siapakah ya? Oke, Aquarius ya, Aquarius atau sionya bisa jadi sio macan
Aquarius atau sionya sio macan ini tipikal orang yang kayak gimana? Orangnya misterius tapi bebas jiwanya, teman-teman. Kebayang gak sih ya, ya penggemar orang-orang yang cool gitu. Nah inilah dia ya, orangnya bebas buat dirinya dia sendiri tapi nggak mau diatur atau dikontrol sama orang lain. Even ya sama orang yang dia sayang, dia nggak akan yang mau namanya dikontrol gitu ya, nggak akan nyaman teman-teman ya. Tanggung jawab, dia bakalan selesaiin masalahnya dia sendiri. Dan kalau misalkan dilihat di sini secara karirnya dia cukup oke ya, secara finansial juga cukup baik. Cuman kadang-kadang memang orangnya nekat ya, orangnya nekat ini yang menyebabkan gampang kayak kehilangan sesuatu hal ya, karena kenekatannya dia teman-teman ya. Mudah bergaul, tahu banget cara bergaul yang baik. Terus kalau dibilang nggak terlalu tinggi nggak terlalu pendek juga iya ya. Ciri-ciri fisiknya ya lebih muda atau lebih tua bisa jadi ya, tapi memang orangnya sekul itu gitu, sekul ya seperti itu teman-teman. Nah kita lihat hadirnya dia ya, sosok ini bakalan bawa kebaikan gak sih ya. Kita lihat ke hidupnya kamu, bawa kebaikan, memang udah janjian gitu kan ya, bisa jadi juga udah berkomitmen gitu kan ya sama kamu gitu teman-teman. Oke, sosok yang selanjutnya, sosok yang keenam, kita lihat orangnya kayak gimana, orangnya seperti apa, ciri-cirinya. Orangnya gampang bosen nih teman-teman ya, gampang bosen, sebentar A sebentar B gitu loh, sebentar A sebentar B sebentar C, wah ya, sebentar kesini sebentar kesana, sebentar nggak karu-karuan juga gitu ya. Aktif, gerakannya cepet, kreatif, gak bisa diem ya, ada aja yang dikerjain. Tapi dia orang yang perubahan hidupnya cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi hidupnya dia tuh kayak roller coaster gitu, benar-benar wah up and down-nya tuh luar biasa. Pekerja keras gitu, tapi seringkali kayak nggak poin gitu yang dikerjain teman-teman ya. Penampilannya cukup oke, banyak yang suka juga, cuman seringkali nggak tenang gitu ya. Jadi orang yang lihat atau orang yang di sebelahnya dia juga jadi ikutan nggak tenang pada akhirnya. Ya, tanggungannya cukup banyak nih teman-teman. Finansialnya sebenarnya bagus gitu, cuman banyak yang harus dibantu gitu kan. Jadinya ya seringkali kayak oleng masalah-masalah yang berkaitan dengan finansial ya. Cuman rezekinya banyak ya, rezekinya dia banyak, ada aja lah ya pertolongan. Kita lihat untuk sionya, bisa jadi sio ayam ya, atau ini sio kuda ya, sio ayam atau sio kuda. Terus zodiaknya bisa jadi ini Gemini atau Virgo ya, seperti itu. Bawa kebaikan gak sih? Bawa kebaikan ya, ini bisa jadi datang dari jauh ya, bisa jadi ini adalah orang yang teman ya, teman kerja, rekan kerja, atau teman ya, teman-teman yang dari jauh ini juga bisa ya. Tapi seseorang yang memang udah lama gak ketemu gitu kan ya, bisa jadi. Tapi ini bawa kebaikan sih teman-teman ya buat kamu. Oke, ya ini adalah sosok yang bakalan mampir atau muncul di bulan Juni ini buat kalian semua teman-teman Sagittarius ya. Semoga hadirnya mereka membawa kebaikan ya. Amin. Oke ya, kita bakalan jumpa lagi di next month ya, dengan orang-orang yang mungkin berbeda, sosok yang mungkin akan membawa kebaikan ya ke hidupnya kita ya teman-teman. Semoga kita ketemu dengan orang-orang yang baik ya teman-teman Sagittarius. Juga subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia untuk ketemu dengan orang-orang yang baik ya. Dengarkan berulang-ulang teman-teman, dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.